Assalamualaikum Pak Bayu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lia, alhamdulillah sehat saya Bu. Bu Lia sendiri gimana? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah Pak, ya. saya tadi dapat WA dari Bapak ya. Hari ini Iya, rencananya Bapak mau ada coaching. betul betul Bu. Hari ini saya insya Allah ada jadwal coaching nih. Jam berapa Pak itu kira-kira Pak? Nanti sih Bu ya setelah selesai sekolah sih ya. Oke. Iya. Baik Bapak, sebagai coach yang baik, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada coach Bapak nanti? Iya, sebetulnya sih saya ingin mengembangkan saja ya. Saya ingin membantu saja coach saya untuk bisa menemukan solusi ya atas mungkin ya kalau mau disebut permasalahan oke lah ya boleh, dan di sana kan saya hanya berperan untuk membantu saja supaya coach saya ini bisa berhasil mengeluarkan solusinya sendiri. Oke. Tuh. Baik Bapak, kira-kira di dalam melakukan coaching ini apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Iya, saya ingin mengembangkan itu ada dua Bu ya, ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif, yang keduanya mengajukan pertanyaan berbobot. Itu dua kompetensi yang memang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini. Kenapa alasannya Bapak ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Iya, jadi kan yang namanya coaching orang bercerita Bu ya, kita kan harus mendengarkan gitu ya, harus mendengarkan dari awal sampai akhir. Kemudian dari mendengarkan itu juga kita mencari kata-kata memang untuk mengajukan pertanyaan berbobotnya, sehingga dari sana diharapkan coach kita ini bisa menyatukan semua pecahan-pecahan atau semua potongan-potongan puzzle menjadi satu kesatuan itu, sehingga hadirlah solusi yang memang berasal dari coach itu sendiri gitu Bu. Oke, lalu apa indikatornya Pak? Kalau Bapak kira-kira indikator apa yang menurut Bapak nanti akan berhasil di dalam pelaksanaan coaching ini? Iya, saya sih melihat mungkin indikatornya itu adalah ketika coach saya ini pada akhirnya bisa berbicara tanpa merasa ragu gitu Bu ya. Artinya secara otomatis coach ini akan berbicara, bercerita dengan nyaman gitu ya ke saya, tanpa ada batas gitu, dan memang tidak ada yang tutup-tutupi. Itu saya rasa jadi satu indikator yang memang menunjukkan bahwa kompetensi yang tadi saya mau kembangkan itu memang tercapai gitu. Oke Bapak, jadi intinya Bapak berusaha melakukan coaching dengan indikator yaitu keberhasilannya yaitu si coach itu nanti merasa nyaman. Betul. Lalu bisa mengungkapkan segala permasalahannya dengan lugas, jujur gitu ya Pak, apa adanya, mengalir begitu saja ya Pak ya. Oke Pak Bayu, luar biasa apa yang Pak Bayu akan lakukan nanti ya. Saya harap Pak Bayu sukses dalam melakukan coaching dengan coachingnya. Saya juga ada kegiatan untuk persiapan besok ya Pak ya. Saya harap Bapak berhasil dan selamat melakukan coaching ya Pak ya. Semoga coachingnya Bapak merasa nyaman dan indikator yang Bapak harapkan berhasil. Sukses ya Pak Bayu ya. Oke, silakan Pak Bayu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu, siapa ini coachingnya? Bu Ida. Iya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bayu. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu akhirnya ya setelah sekian lama sekian purnama Pak. Sekian purnama ya, dikelilingi oleh berbagai macam hal gitu Bu ya, termasuk kesibukan yang berkaitan dengan memang tugas harian ya Bu ya. Oke, Bu Ida, sehat kabarnya ya? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Bayu, walaupun agak hektik ya akhir-akhir ini dengan tugas-tugas yang menggunung.
ya, hektik dengan penuh. Oke, baik. Ini baru awal saya sudah mendapatkan mendapatkan dua hal itu ya. Ada hektik dengan tugas menggunung. Oke, sepertinya ini ada hal yang mungkin memang sudah diniatkan untuk disampaikan ya kayaknya Bu Ida ya. Betul Boleh Pak cerita Bu Bayu. Ida ya, silahkan. Iya Pak Bayu, saya pengen ada teman ngobrol gitu ya dengan apa yang saya rasakan, terutama akhir-akhir ini ya, berkaitan dengan tugas-tugas sekolah sih sebenarnya Pak Bayu ya. Seperti kita ketahui bahwa Desember adalah bulan penutup tahun, dan di situ juga banyak sih, bukan hanya kita di bidang yang bergerak di bidang pendidikan untuk penginputan rapot semester, tapi juga di lembaga-lembaga keuangan harus tutup buku tahunan dan gitu ya, seperti itu. Yang saya rasakan gini Pak Bayu, di bulan Desember ini saya merasa sebenarnya sih terjadinya tadi pagi ketika saya menghadap kepala sekolah itu dengan menyerahkan namanya kalau di sekolah itu LKPK, lembar kerja penilaian keterampilan sebenarnya gitu Pak Bayu, dimana di situ jadi di PAS-nya di sekolah saya itu kita namakan adalah PAS komprehensif Pak Bayu, dimana komprehensif ini untuk kurikulum 13 ini dalam satu kali aksi anak-anak itu bisa kita mendapatkan tiga penilaian, ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kita nyebutnya komprehensif. Nah, di situ saya sebagai kurikulum itu meminta kepada guru-guru untuk membuat namanya lembar kerja gitu, lembar kerja penilaian praktiknya. Jadi di situ akan tergambar sekali bagaimana sih Bapak Ibu guru ini melakukan PAS kepada anak-anak gitu. Nilai pengetahuannya dapat dari mana, keterampilannya dapat dari mana, kemudian pedoman penilaian dan yang lainnya. Kemudian hari ini, itu sudah saya sampaikan sebenarnya 2 minggu yang lalu ya kepada guru-guru di rapat pekanan. Hari ini tuh tanggal 8 Desember ini adalah deadline pengumpulan LKPK gitu. Nah, ketika saya menyampaikan kepada kepala sekolah gitu, Pak ini ya LKPK-nya sebenarnya hari ini deadline Pak gitu kan, tapi ya hanya ada beberapa guru gitu kan yang mengumpulkan. Kemudian juga nah di saat itu kepala sekolah menanyakan lah pastinya, iya Bu Ida kok sekarang juga semester inilah ya gitu, guru-guru ini yang ngumpulin RPP itu kok jadi menurun ya dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Iya ya Pak gitu, dari 10 guru ini yang mengumpulkan di drive di kurikulum itu hanya 3 paling yang rajin gitu loh Pak ya, 3 yang rajin yang mengumpulkan itu ya terhitung hanya guru-guru itu saja gitu. Nah kemudian Pak kepala sekolah juga iya nih beberapa guru kinerjanya turun gitu kan. Terus saya bilang iya kenapa ya Pak gitu kan, saya berdiskusi ya, beliau akhirnya ya kalau saya sih menganggap agak sedikit menyalahkan ke saya gitu ya, memang itu tugas saya gitu. Bu Ida sih kurang tegas, kurang galak gitu kata kepala sekolah. Harusnya guru-guru itu dipanggil katanya gitu kan gitu. Aduh, tapi kan saya sudah mengingatkan Pak setiap bulan gitu, karena memang kita gini Pak Bayu, di akhir mau gajian gitu ya, itu ada namanya TKG ya, tunjangan kompetensi gitu. Jadi ada tunjangan penilaian kinerja guru, dan di mana salah satunya adalah pengumpulan RPP atau modul ajar. Nah kepala sekolah tuh selalu di akhir bulan itu mulai tanggal 20 biasanya selalu bilang ke saya, Bu Ida siapa guru-guru ini yang sudah mengumpulkan RPP atau modul ajar gitu. Ya saya lihatlah di drive gitu ya. Nah saya lihat di drive itu
hanya ada ya 3 orang, 4 orang paling banyak gitu ya. Padahal kan saya sudah mengingatkan gitu. Ya kan saya sudah mengingatkan Pak setiap bulan. Ya Bu Idanya harus lebih kuat lagi gini-gini. Nah, permasalahannya gini Pak Bayu. Yang bikin dilema saya ya. Saya juga merasa memang kinerja guru-guru dalam pembuatan administrasi untuk semester ini berkurang. Karena saya berpikir gini, apa mungkin guru-guru itu masih beradaptasi dengan kurikulum merdeka ya, gitu, dengan pembuatan modul ajar. Karena untuk membuat modul ajar itu juga butuh effort yang besar seperti itu, karena dia harus project gitu kan. Walaupun saya selalu memberikan contohnya, pasti selalu harus ada contoh karena guru-guru akan minta, Bu Ida contohnya mana ya, formatnya mana ya, gitu. Nah itu asumsi saya gitu. Jadi apakah guru-guru ada yang masih belum paham? Kemudian itu satu. Kemudian ditambah lagi dengan adanya project P5 ini juga gitu. Guru-guru diberikan tugas itu, ditambah juga ada kegiatan-kegiatan sekolah yang lain gitu ya, kegiatan mengajar gitu ya. Kita kan full day dari pagi sampai jam 4 lah ya. Nah tapi di satu sisi juga saya juga ya memang itu tanggung jawab saya gitu untuk dimana nanti setiap minggu memang kita ada rapat pimpinan, dan di rapat pimpinan itu kepala sekolah akan meminta reportnya, gimana Bu Ida, program apa yang belum berjalan, apa yang sudah dilaksanakan, berapa realisasinya. Iya sampai saat ini memang pengumpulan RPP administrasi itu memang ya berkurang gitu. Jadi saya dilema nih Pak Bayu nih. Di satu sisi saya pengen bukan anak-anak lagi, teman-teman itu tertib administrasi biar nanti juga tahun depan kita akreditasi gitu. Maksudnya kita jangan jadi Roro Jonggrang gitu, jadi bikin candi 1000 candi dalam satu malam gitu kan, enggak kan, tertib administrasi. Tapi di satu sisi juga kok ada rasa kasihan gitu ya sama guru-guru kalau saya ya mempress gitu loh, jadi kayak under pressure gitu. Jadi itu Pak Bayu yang ya prolognya seperti itu yang saya alami. Iya. Jadi dari yang tadi disampaikan awalnya sebetulnya tidak ingin menyinggung masalah RPP Bu ya, sebetulnya ya. Awalnya itu sebetulnya ingin melaporkan perkembangan LK tadi ya. Iya betul. Ya, pengembangan LK, tapi ternyata dari sana karena terkaca dari persentase atau rasio yang mengumpulkan, akhirnya terkuaklah oleh kepala sekolah gitu ya, menurut Bu Ida tadi bahwa di tahun yang sama juga mengalami penurunan berkaitan dengan pengumpulan RPP, atau dalam hal ini mungkin administrasinya, jadi administrasi atau dokumen pembelajaran tadi menjadi berkurang gitu ya. Nah kemudian di sini tadi saya menangkap bahwa bisa saja sebetulnya tadi yang Bu Ida sampaikan itu mungkin ini akibat adanya adaptasi guru terhadap pengembangan modul ajar gitu ya. Memang juga butuh effort yang lebih, kemudian juga dan ini kan berkaitan dengan tadi perubahan kurikulum ya Bu Ida ya. Nah Bu Ida tadi kan di sini ada adaptasi modul ajar yang tadi mungkin kalau saya simak baik-baik itu guru-guru masih kebingungan di sana gitu ya. Dan ini yang menjadi mungkin kecurigaan utama Bu Ida, kenapa akhirnya teman-teman guru ini sedikit gitu yang ngumpulinnya ya. Oke. Baik Bu Ida, mungkin saya ingin kita coba cari tahu dulu ya Bu Ida ya, berkaitan dengan pengembangan ya. Kalau dalam hal ini kan salah satunya tadi adaptasi kurikulum berkenaan dengan adaptasi modul ajar pada akhirnya, yang akhirnya membutuhkan sesuatu yang lebih untuk disusun, untuk berhasil menyusunnya. Nah di sekolah itu berkaitan dengan pengembangan modul ajar, pengembangan perangkat gitu ya Bu Ida, apa saja nih kegiatan yang memang sebelumnya sudah dilakukan
untuk disampaikan ke guru-guru gitu? Iya, Pak Bayu. Untuk pembuatan ini ya, untuk sampai bisa guru-guru membuat modul ajar, memang ketika kami sekolah penggerak melakukan selesai diklat sekolah penggerak, kami melakukan IHT di Raker awal tahun, dan di situ kita sepakati, memang khusus Raker awal tahun itu kita sepakati untuk pembuatan modul ajar. Di situ kita sepakat bareng-bareng gitu. Nah, kepala sekolah tuh pengennya modul ajarnya itu baku gitu. Jadi MU tuh punya format tersendiri gitu. Jadi modul ajarnya itu baku, formatnya seperti ini. Jadi nanti kalau tentang layoutnya juga udah kita sepakati, diatur gitu ya. Misalnya ada item-item apa aja nih di dalam modul ajar di halaman pertama itu gitu, sehingga ketika kepala sekolah itu mengoreksi setiap modul ajar itu, jadi kepala sekolah tuh udah paham, oh letaknya di sini nih, yang ini kurang gitu. Itu kita disepakati, dan sampai memang di Raker itu sampai beberapa kali pertemuan ya, maksudnya dalam satu modul ajar itu bisa, karena kan sampai project mata pelajaran itu bisa sampai ada 4 pertemuan gitu ya, sampai 7 pertemuan, sampai dengan asesmennya kita buat, sampai rubriknya gitu, ada refleksinya gitu. Nah, memang pada itu hanya pada saat Raker aja sih gitu. Nah, untuk selebihnya iya juga, selebihnya itu tidak ada lagi pertemuan khusus untuk terutama saya ya, memonitoring guru-guru untuk sejauh mana mereka paham gitu. Karena di hasil Raker itu, karena saya juga yang membuat hasil Raker, jadi hasil Raker itu dibukukan. Nah, itu memang semua guru harus membuat. Nah, itu kan modul ajar itu dibuat paling banyak itu untuk 1 bulan 2 bulan gitu. Jadi Juli Agustus gitu. Nah, selebihnya saya berasumsi, saya berpikir ya udah guru-guru mungkin udah paham gitu. Jadi saya tinggal nanyain, ayo mana modul ajarnya gitu. Walaupun saya pernah sampaikan juga kepada guru-guru yang mau atau berkonsultasi, masih kebingungan tentang pembuatan modul ajar, bisa datang ke kantor saya gitu kan, bisa konsultasi atau saya bisa membantu gitu. Tapi ya hanya beberapa guru aja, dan itu juga nanyanya biasanya via WA aja, Bu Ida kalau kayak gini gimana gitu. Jadi ya benar juga sih Pak Bayu ya, untuk sampai ada kegiatan lagi tuh saya baru di Raker itu gitu. Satu di sini saya baru hanya minta ayo mana gitu. Mungkin itu ya kali ya salah satu, saya juga kepikiran ya. Oke, iya. Oke, jadi kan sebetulnya sudah ya, mungkin artinya sebetulnya kan di sekolah sudah ada ya sebelumnya, ada kegiatan dalam bentuk IHT yang digabungkan dengan kegiatan Raker awal tahun ya. Nah, di mana satu utama dari, atau bukan agenda utama ya, produk ya, satu produk utama yang tadi dihasilkan dari IHT ini adalah adanya modul ajar yang dengan format baku yang memang khas untuk sekolah MU gitu ya. Nah, ini memang dilakukan pada saat itu. Kemudian tadi juga saya menangkap bahwa setelah adanya IHT ini tidak ada pertemuan khusus gitu ya, lanjutan. Tetapi sebetulnya Bu Ida sendiri sudah ada upaya nih menawarkan konsultasi ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, bagi teman-teman yang mau konsultasi silakan datang gitu ya. Ada yang tidak datang tapi langsung lewat WhatsApp atau chatting lah segala macam gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, oke. Nah, dari sini sebetulnya ada 2 hal ya Bu Ida. Tadi kan artinya kita coba mengambil satu kekuatan yang memang sudah Bu Ida lakukan gitu. Di sini kan tadi Bu Ida sudah menawarkan konsultasi kepada teman-teman guru gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Ida sendiri, model konsultasi yang kemudian Bu Ida tawarkan di sini
itu apakah hasilnya sudah sesuai dengan harapan? Belum sih ya, belum sesuai harapan. Kalau harapan saya kan idealnya semua guru itu membuat gitu. Namun pada kenyataannya masih ada hanya beberapa saja yang membuat, dan juga ketika ada yang konsultasi juga memang tidak bisa satu kali pertemuan gitu. Maksudnya hari ini guru A datang, kemudian konsultasi gitu ya. Saya kasih tahu gini, berikutnya bisa jadi nggak sama gitu, masih ada kebingungan juga, jadi nggak tuntas juga di situ sih Pak Bayu. Jadi saya pikir konsultasinya itu harus continue kali ya gitu ya, continue. Bahkan ada juga yang malah tipikalnya ada yang mungkin karena saya nggak tahu ya Pak Bayu ya, apa karena sayanya yang kurang tegas gitu ya, apa karena sayanya yang kalau kepala sekolah kan bilang Bu Ida yang kurang tegas gitu kan, Bu Ida yang kurang ini gitu. Tapi saya pengennya guru-guru itu timbul motivasinya dari dirinya sendiri gitu, bukan dari penugasan saya gitu. Ayo dong gitu. Paling ya hanya ada guru yang memang sudah ada dari dalam dirinya itu hanya beberapa gitu. Saya tahu gitu. Selebihnya masih ada Bu Ida ke kantor guru nih, pasti mau minta ini dan gitu. Jadi ada kesan kayak gitu. Jadi aduh, muka saya tuh udah kayak kalau ke kantor guru nagih RPP, nagih modul ajar gitu. Berarti kan itu karena saya eksternal ya, faktor eksternal gitu loh Pak Bayu. Nah itu saya juga bingung gimana ya caranya gitu ya. Untuk menumbuhkan itu dulu faktor internal dari gurunya itu bahwa RPP dan modul ajar itu memang udah tupoksinya guru gitu, sebuah perencanaan dalam kita mengajar. Oke, iya, baik. Jadi secara prinsip konsultasi yang ditawarkan itu hasilnya belum sesuai harapan sebetulnya ya tadi dari penyampaian, dan ada sedikit apa ya, bukan sedikit, ada satu solusi yang sebetulnya tadi coba Bu Ida hadirkan ya tadi itu ya, atau pandangan yang mungkin akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan konsultasi tadi itu, di mana tadi Bu Ida berpandangan bahwa sepertinya konsultasinya harus continue gitu ya, harus continue. Nah, Bu Ida sebelumnya ini model konsultasinya ini maksudnya model Bu Ida dalam melakukan konsultasi kan tadi ada tawaran gitu ya, ada yang datang gitu ya, ada yang lewat WhatsApp. Berarti kalau saya simpulkan dari yang tadi itu, ini dilakukannya secara individual ya, betul? Betul Pak. Oke, baik. Nah kemudian di sana tadi ada ya pandangan sebaiknya dilakukan kontinu, karena tadi memang dari yang saya lihat ada muncul kembali kebingungan gitu ya, hari ini, kemudian besok datang, kemudian muncul lagi kebingungan lagi, seperti itu Bu Ida ya. Nah, mungkin kebingungannya jadinya tidak selesai. Nah tadi kan akhirnya Bu Ida bilang bahwa konsultasinya itu adalah konsultasi yang sifatnya individual ya. Nah menurut Bu Ida sendiri seberapa efektif kira-kira kalau konsultasinya dilaksanakan secara individu yang tadi disebutkan itu? Sebenarnya sih nggak efektif ya Pak ya. Ya kalau saya menilai sih nggak efektif karena kan berulang gitu ya, dan nanti guru si A datang, kemudian si guru yang B menyampaikan permasalahan yang sama, saya menyampaikan lagi gitu. Walaupun sebenarnya konsultasinya saya pengen tertuju gitu loh, maksudnya tertuju untuk satu person gitu loh, biar ini sih selesai. Tapi kok udah ditanyakan sama si A, ditanyakan juga sama si B gitu, karena memang saya individu. Saya baru kepikiran gini,
dan memang kayaknya nggak efektif ya kalau satu-satu ya. Harusnya mungkin kalau emang nggak bisa klasikal untuk 10 guru saya saya kumpulkan gitu, karena memang mengatur waktunya juga susah. Mungkin beberapa guru gitu kali ya, mungkin 4 guru, 3 guru gitu ya, yang saya alokasikan waktu khusus di mana mereka memang tidak lagi di jam ngajar gitu. Saya lihat dan saya cocokkan juga dengan jadwal kosong saya mengajar gitu. Dan saya sampaikan di sana itu mungkin ketika berdiskusi gitu ya, oh iya ternyata si permasalahan si A juga sama dengan si B, tapi jawabannya satu dari penjelasan saya. Mungkin itu yang lebih efektif gitu ya, gitu mungkin ya, daripada per individu gitu. Oke. Ya. Jadi tadi saya mendengar ada dikumpulkan beberapa orang, ini seperti itu ya. Berarti kalau saya simpulkan dengan hal lain ini, berarti ada kecenderungan niatan untuk dilakukan berkelompok, tapi berkelompok kecil gitu, beda ya. Betul. Oke, berkelompok tapi kelompoknya kelompok kecil gitu ya. Oke, dari yang tadinya sifatnya individu sekarang jadinya kelompok. Betul. Atau tim gitu ya. Iya, tim. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Ida, kalau misalkan pendampingannya, konsultasinya, kemudian nantinya misalkan dilakukan secara berkelompok tadi, kelompok kecil tadi atau tim kecil tadi, dalam benak Bu Ida, apakah ini akan lebih efektif dari yang tadi individual gitu ya, atau bagaimana gitu? Kalau efektifnya saya tidak mengulang ya, dari segi sayanya gitu ya, penjelasan saya tidak mengulang gitu. Namun memang tidak privacy pastinya, karena kan berkelompok gitu ya. Jadi saya jadi kepikiran gini Pak Bayu, jadi ada proses coaching, karena saya juga dapat materi coaching gitu ya. Saya akan aplikasikan juga. Jadi saya akan buat agenda ya, strategi baru gitu. Kalau untuk coaching kan memang per individu gitu ya. Saya juga pengen tahu gitu loh, bahwa ada permasalahan apa sih gitu ya dari guru-guru sehingga kinerjanya itu tupoksinya itu dalam pembuatan RPP itu menurun gitu. Karena ada yang memang tahun kemarin itu semangat dan tahun ini tuh menurun gitu, ada Pak gitu. Bisa jadi kan apakah ada permasalahan keluarganya gitu ya, yang memang bisa melatar belakangi, atau dari segi kesehatan, atau dari banyak hal. Nah itu kan memang tidak bisa secara tim ya atau per kelompok. Nah itu mungkin dengan proses coaching ini saya bisa menggali dan juga bisa juga menumbuhkan ya solusi untuk dirinya sendiri, bagaimana dalam permasalahannya itu gitu, maksudnya ada proses itu. Mungkin itu satu ya. Jadi tapi kalau untuk yang memang khusus untuk pemahaman pembuatan sistematika modul ajar, lebih efektif memang per tim begitu, biar saling mengisi gitu ya. Jadi gitu, jadi ada dua ini ya nih Pak Bayu nih, ada dua kegiatan, ada proses coaching gitu ya. Mungkin coaching ini juga rencana saya mau, karena saya belum pernah nih sebagai kurikulum gitu ya, bukan memanggil sih, menjadwalkan gitu coaching gitu, ngobrol-ngobrol santai lah gitu ya. Biasanya di kantor saya itu banyak makanan Pak Bayu. Jadi ayo gitu, biasanya guru-guru tuh kalau aduh ke kantor Bu Ida banyak makanan, habis ini disuruh kerja nih kayak gitu. Jadi akan saya jadwalkan guru-guru untuk coaching, dan juga saya jadwalkan juga mungkin beberapa momen gitu ya untuk pemahaman ya, pembuatan atau penguatan pembuatan modul ajar. Khususnya di modul ajar, kalau di RPP kan memang mereka sudah paham bentuknya seperti itu.
Itu sih Pak Bayu ya, ada 2 kegiatan itu sih paling Pak Bayu. Ya, baik. Jadi dari sini muncul kembali ya, ya mungkin ini akhirnya solusi lagi untuk Bu Ida gitu ya. Iya, saya baru kepikiran juga itu. Yang akhirnya terpikirkan oleh Bu Ida yang mudah-mudahan bisa diterapkan gitu ya. Nah, berarti dari yang disampaikan ada dua hal gitu ya. Yang pertama ada antara tim ketika berbicara dengan format yang berkaitan dengan modul ajar gitu ya, karena kan kalau RPP tadi Bu Ida bilang sudah biasa, artinya teman-teman guru juga mungkin dalam pandangan Bu Ida untuk kalau RPP-nya RPP biasa ini sudah bukan satu hal yang menjadi kendala gitu ya. Kemudian juga ada yang dilakukan secara individu juga gitu ya. Ini untuk apa? Mungkin lebih kepada mengantisipasi kalau ternyata penurunan kinerjanya tadi itu disebabkan oleh masalah lain tadi yang Bu Ida sebutkan seperti itu. Oke. Ya, nah kemudian dari sini juga berpikir ada proses coaching yang memang diagendakan atau dijadwalkan, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan penguatan dan seterusnya. Oke, nah baik Bu Ida, ini kalau yang tadi tim, kalau yang tadi individu, ini mekanismenya seperti apa Bu Ida? Kapan Bu Ida melakukan kerja tim, kapan Bu Ida melakukan prosesnya secara individu gitu? Artinya ini kan kalau individu tadi kan lebih kepada masalah lain gitu ya, yang mungkin menjadi penyebab. Apakah memfokuskan ke individu dulu, atau ke tim dulu, atau bersamaan, atau Bu Ida punya mekanisme lain yang berbeda seperti itu? Ya Pak Bayu, sebenarnya kalau untuk pembuatan RPP modul ajar ini sebenarnya udah selesai ya, karena kita kan udah PAS gitu. Rencana saya Pak Bayu, saya nanti akan koordinasi juga dengan pimpinan ya, kepala sekolah gitu. Saya akan minta plot waktu di raker tengah tahun itu. Sebenarnya ini udah pernah saya sampaikan waktu di Rapim juga, ini belum ada ACC atau apa, bahwa saya minta biasanya kita raker itu 5 hari. Nah, saya pengen minta 2 hari raker itu khusus untuk guru-guru fokus membuat pertama 1 hari itu untuk modul ajar, 1 hari lagi untuk RPP gitu. Nah, ini juga saya lakukan secara berkelompok. Jadi saya juga akan berkolaborasi kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang saya anggap juga memang beliau sudah senior gitu di situ juga, dan sudah kinerjanya bagus gitu, bisa membantu saya untuk membagi tim gitu. Kita bagi 2 tim gitu ya. Jadi ada tim guru, jadi 5 orang ya saya dan juga bisa juga kolaborasi dengan kepala sekolah ya. Jadi ada tiga tim gitu. Nanti saya akan jadwalkan di mana saya membimbing siapa, kemudian kepala sekolah membimbing siapa, dan wakil kesiswaan membimbing siapa pada saat raker. Rencananya itu. Jadi raker tengah tahun itu Januari. Jadi tahun baru dulu Pak Bayu ya. Baru habis itu kita kesana raker. Nah, kalau untuk coachingnya sendiri, itu saya sih rencananya ya di PAS gitu loh. Maksudnya ketika anak-anak itu kan PAS sampai setengah hari. Nah, di Ba'da Zuhur sampai asar itu udah free. Nah, saya akan menjadwalkan itu sekitar pekan besok ya. Pekan besok kan ada PAS itu. Kalau di MU PAS-nya emang agak mundur, baru besok mulai PAS. Itu saya akan jadwalkan, mungkin target saya guru yang memang tahun kemarin, ada 1 guru ya yang tahun kemarin itu kinerjanya bagus dan sekarang itu turun gitu. Nah, saya pengen tahu gitu. Itu proses coaching saya yang pertama dulu itu beliau gitu ya. Selebihnya saya akan agendakannya itu di semester genap. Karena si guru ini itu sebenarnya berprestasi gitu. Nah, saya pengen tahu karena memang
kalau ngobrol-ngobrol, biasa sih tidak mengungkapkan ya gitu, tidak kalau ketemu apa tidak, biasa aja santai, cuman kok ada apa ya gitu aja. Itu sih Pak Bayu, timeline-nya saya sih. Oke, ya. Ya, Bu Ida, berarti tadi akan coba meminta plot waktu ya di Mhm, raker, mhm, di mana tadi ada di dalam raker itu yang memang dikhususkan untuk pengembangan modul ajar, kemudian ada yang dikhususkan untuk pengembangan RPP, mhm, kemudian di dalamnya juga ada proses pembimbingan tadi gitu ya. mhm. Nah, juga tadi akan segera memulai di pekan besok gitu ya, itu yang tadi ya, yang individu tadi itu ya, Betul. untuk melihat apakah ada aspek atau masalah lain yang memang mempengaruhi kinerjanya. Mhm. Oke, baik Bu Ida, ini sebetulnya Bu Ida sudah mendapatkan hal-hal yang sepertinya nantinya akan Bu Ida bisa terapkan gitu ya. Iya, Tadi Bu Ida di awal kan mengubah konsultasi yang tadinya individu menjadi kelompok gitu ya. mhm, Kemudian juga tadi kalau saya catat itu selain mengubah kelompok dia menjadi kelompok, kemudian juga nanti akan ada proses coaching yang memang sifatnya lebih kepada individu gitu ya, yang akan dijadwalkan secara khusus gitu. Nah dari sini ada juga nantinya apa ya, penyediaan waktu khusus dalam raker di mana yang satu hari untuk menyusun modul ajar, satu hari untuk menyusun RPP. Kemudian ada pembimbingan yang memang tadi Bu Ida sebutkan. Nah ini adalah sebetulnya sudah menjadi solusi ya, rencana aksi yang akan dilakukan iya, oleh iya, Bu Ida sendiri gitu ya. Nah iya, benar Pak Bayu. Itu iya, atas arahan Pak Bayu nih, bimbingan baru sambil mikir tadi apa ya, baru nah kepikiran. ini oke. Tadi kan ada yang mau sudah dilakukan pekan besok ya, ini dalam ini Mhm, tadi mhm, mhm, yang coaching individu tadi itu ya. mhm. Oke. Nah, untuk coaching, kemudian tadi pembimbingan, ini kira-kira kalau coaching sudah jelas tadi ya, Bu Ida menyebutkan pekan depan. Mhm. Kalau pembimbingan kan belum nih tadi. Nah, untuk pembimbingannya ini kira-kira kapan akan dimulai? Kemudian untuk keduanya, baik pembimbingan maupun coaching ini kira-kira rencananya itu frekuensinya gimana gitu, frekuensi pelaksanaannya? Iya, kalau coaching, saya menjadwalkan hanya untuk 10 kali ya, maksudnya 10 kali untuk 10 guru. Walaupun sih sebenarnya ini, berkolaborasi dengan kepala sekolah gitu, tapi, dalam hal ini kadang kepala sekolah itu mengamanahkan saya gitu, bahkan supervisi akademik Ya, juga beliau mengamanahkan ke saya gitu ya. Dan dari hasil coaching ini nanti mungkin saya akan report kepada kepala sekolah. Ini paling ya satu guru satu kali coaching gitu ya untuk semester, sebenarnya semester ini gitu udah terakhir sama semester besok gitu. Nah kalau untuk pembimbingan, itu tadi pas di raker 2 itu, dan juga gini Pak Bayu, ditambah juga dan kan nggak mungkin selesai di raker aja gitu ya, perlu ada ya, continue tadi. Saya khawatir juga saya lepas gitu aja ternyata, tadi saya kepikiran juga sama Pak Bayu tuh iya ya baru hanya di raker aja gitu, terus nggak ada monitoring dari sayanya juga, nggak ada pembinaan lagi. Mungkin, efektif sebulan kali ya, sebulan saya lakukan lagi pembinaan gitu ya, sebulan lagi pembinaan sampai memang benar-benar, saya apa ya, eee, melihat teman-teman itu udah paham gitu, sudah bisa dan juga muncul motivasi intrinstiknya itu dari dalam dirinya itu udah muncul gitu loh. Jadi untuk target saya semester depan itu 3 bulan lah melakukan pembinaan itu. Setiap bulannya, oke. Pak Bayu. Ya, berarti ini kan secara umum akan dimulai di semester 2 ya Bu Ida ya? Betul, betul, sebagian besar. Ya baik, tadi ada apa ini, pembimbingan ya yang sebulan sekali dalam kurun waktu kurang lebih nanti diatur untuk 3 bulan pertama tadi Bu Iya Ida betul, ya. heeh heeh.
kemudian coaching 1 kali untuk 1 orang guru gitu kan ya, dengan total 10 guru berarti tadi ada 10 kali coaching secara total gitu kan ya. Nah, ini kan sebetulnya pembimbingan coaching yang dilakukan oleh Bu Ida gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya Bu Ida, ini apakah perlu bantuan orang lain atau bisa Bu Ida lakukan sendiri gitu? Enggak ya, kalau saya kayaknya perlu bantuan orang lain. Kalau saya sendiri itu kayak mumet juga gitu ya. Pasti saya akan berkolaborasi ya. Oke, Berkolaborasi kepada kepala sekolah dan itu wakil kepala sekolah siswa pastinya Pak Bayu. Oke. Ya, yang tadi disampaikan ya Bu ya, jadi Betul. tim pelaksananya gitu ya, kurang lebih gitu ya. Itu adalah ada kepala sekolah, kemudian ada Bu Ida sendiri, ada wakil kepala sekolah yang lain seperti itu ya. Iya, dan itu nanti kita akan rapatkan lagi, kita evaluasikan juga di rapat pimpinan biasanya bagaimana hasil dari pelaksanaan program ini gitu rencananya. Oke. Baik Bu Ida, ini kita sudah menuju ke akhir ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini gimana nih cara Bu Ida memastikan bahwa program-program atau rencana yang tadi akan Bu Ida lakukan ini betul-betul bisa tercapai gitu, betul-betul bisa terlaksana. Tadi kan kalau tadi boleh diambil waktu ada ya kurang lebih tadi kan menyebutkan di 3 bulan depan itu kan sudah proses pembimbingan yang ketiga berarti gitu ya. Nah, ini cara memastikan bahwa program-program ini berjalan dengan baik, berjalan dengan konsisten, ini gimana kira-kira Bu Ida? Saya akan memutabaah ya, memonitoring pasti dengan program. Pastinya saya akan membuat dulu gini, saya akan membuat program singkat dulu ya, dan saya ajukan juga kepada kepala sekolah biasanya gitu. Kalau ada setiap kegiatan biasanya saya buat program, tujuannya apa sih gitu, sasarannya siapa gitu, terus tujuannya apa gitu kan, kapan waktunya, timelinenya, apakah perlu ada biaya atau yang lainnya gitu kan. Kalau pembinaan apakah kita mau mengundang pengawas dan yang lainnya, itu biasanya saya buat program singkat gitu dan saya akan presentasikan ke pimpinan, dan ketika sudah kita sepakati oke, kita jalan gitu, dan di dalam proses itu kita melakukan monitoring Pak Bayu, dan monitoring ini kita lihat perkembangannya, tingkat keberhasilannya, pasti akan ada dampak pastinya, walaupun mungkin apakah sesuai dengan yang kita inginkan, apa progresnya sudah sejauh mana, itu pasti kan tetap ada progres ya Pak Bayu ya. Nah, kemudian kita evaluasi seperti itu Pak Bayu. Jadi untuk melihat keberhasilan ini ya pasti ada monitoring dan evaluasi, setelah itu kita adakan rencana tindak lanjut Pak Bayu. Begitu Pak Bayu rencana saya. Oke, iya. Jadi kalau secara tahapan akan diawali dengan membuat program singkat kata tadi Bu Ida ya. Ya nanti dari kepala sekolah, ya intinya isinya adalah berkaitan dengan semua hal yang dilakukan di program-program tadi gitu ya. Nah, kemudian juga berkaitan tadi ada ini sasarannya siapa, tujuannya apa, itu juga harus diperjelas. Nah, kemudian berkaitan dengan bagaimana caranya tadi agar konsisten, itu tadi Bu Ida menyampaikan yang pasti akan memantau ya progresnya, akan dipantau. Kemudian juga akan ada monitoring dan evaluasi yang nantinya akan ditindaklanjuti, akan dilanjutkan dalam bentuk rencana tindak lanjut atau RTL ya Bu Ida ya. Benar Pak Bayu. Oke, jadi ada memantau progres ya. Oke, baik. Nah, ini kapan kira-kira Bu Ida kita bisa ketemu lagi untuk melihat progresnya sejauh mana supaya bisa tetap berjalan gitu ya, artinya yang memang Bu Ida rencanakan bisa berjalan, kemudian kalau ada kendala bisa dibicarakan lagi. Nah, ini kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol gitu? Kalau untuk coachingnya ya, coaching yang pertama ini gimana kalau misalnya kita ketemu minggu depan gitu, saya akan sampaikan apa sih saya sudah melakukan coaching, ternyata dampaknya begini gitu. Itu untuk coaching. Nanti kalau untuk yang pembinaan gitu ya, saya akan ketemu lagi mungkin setelah raker kali ya, di bulan Januari akhir ya Pak Bayu.
Oke, baik. Berarti paling cepat Iya. kita ketemu lagi minggu Iya, depan, Bu Pak Ida Bayu. ya. Mudah-mudahan Pak Bayu punya waktu Oke, ya. ya. Oke. Insya Allah disediakan waktunya nanti. Kalau makanan ada juga. Oke, baik ya, Bu Ida. Ini terima kasih sekali ya Ya, sudah sama-sama Pak berkenan Bayu. Saya ngobrol malah dengan saya. terbantu banget ini. Yang ya, iya, kita nanti coba lihat perkembangannya paling cepat Insya Allah, minggu insya depan ya, Allah. Bu Ida ya. Nanti kabari saya saja kalau memang sudah waktunya kita untuk Oke, ngobrol lagi, siap Pak Bayu. Bu Ida ya. Oke, baik, Bu Ida, Amin, sehat-sehat amin Pak Bayu dan juga. mudah-mudahan semua programnya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan insya Allah kita jumpa lagi di minggu depan. Baik, Terima kasih, Bu sama-sama Ida. Pak Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak Bayu hari ini. Semangat sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Bayu ini. Pak Bayu, apa kabar Pak Bayu? Alhamdulillah, baik, mulia. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching dengan Coach hari ini Pak Bayu? Iya, alhamdulillah, mulia ya. Apa ya? Senang sekali ya. Artinya sebagai coach pun itu ada perasaan senang ya ketika coachingnya selesai, kemudian dalam proses coaching itu ada sesuatu yang akhirnya bisa dihasilkan oleh coach gitu. Oke, baik Pak Bayu. Tadi saya lihat percakapannya itu mengalir begitu saja ya, luar biasa ya. Antara coach dan coaching itu udah connect gitu. Saya lihat si coach itu nyaman sepertinya ya Pak Bayu ya. Oke Pak Bayu, selama Pak Bayu melakukan coaching, menurut Pak Bayu indikator apa yang sudah Pak Bayu dapatkan dari coaching tersebut? Iya, jadi sesuai tadi yang saya sampaikan di awal, Bu ya, salah satu indikatornya itu adalah nyaman ya, Bu ya, nyaman untuk bercerita sehingga berikutnya bisa mengalir, kemudian merangkai pecahan-pecahan puzzle-nya sehingga menjadi suatu solusi yang dihadirkan oleh coach. Nah, kalau saya lihat tadi, coach ini merasa nyaman ya, Bu ya, leluasa untuk menceritakan tentang apa yang menjadi masalahnya, kemudian solusi seperti apa yang ingin dihadirkannya, seperti itu, Bu. Ya, memang sih saya lihat tadi memang sudah ada itu, sudah berkembang dan sudah ada di dalam coaching yang Pak Bayu lakukan. Oke Pak Bayu, sebagai catatan dari saya, dari awal Pak Bayu melakukan coaching ya kan, lalu proses coaching berjalan sampai akhir, saya lihat itu Pak Bayu sudah luar biasa di dalam memberikan pertanyaan pemantik. Ya, ini catatan saya ya, Pak Bayu sudah berhasil memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang berbobot, sehingga saya lihat itu tadi si coach itu merasa nyaman, lalu dia sudah secara terbuka mengungkapkan apa permasalahannya, lalu Pak Bayu memberikan feedback lagi, dan saya lihat si coach itu berhasil memecahkan masalahnya sendiri, ya kan Pak Bayu ya? Karena dari pancingan-pancingan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak Bayu. Ya, itu luar biasa ya Pak Bayu ya. Menurut saya Pak Bayu memang bisa menjadi coach terbaik lah gitu untuk kedepannya gitu kan. Ya, catatan lagi, saya lihat juga si coach itu merasa nyaman ya kan. Dia enjoy sampai dia ingin ketemu Pak Bayu lagi. Pak Bayu dan menanyakan ada makanan apa, kan itu kan candaan yang luar biasa istilahnya kan, meskipun dalam konteks bercanda sepertinya itu kan diungkapkan karena rasa nyaman kan Pak Bayu ya. Oke Pak Bayu, selamat ya sudah berhasil melakukan coaching yang baik kepada coach, dan saya lihat sudah si coach itu sudah tenang dan dia sudah bisa mendapatkan sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke Pak Bayu, saya ingin tanyakan lagi,
Pak Bayu kan sudah berhasil melakukan coaching hari ini. Nah, kira-kira dari coaching ini kompetensi apa lagi yang ingin Pak Bayu kembangkan atau ingin Pak Bayu lakukan? Iya. Depannya. Ya, baik. Kalau tadi kan untuk itu Bu ya, secara spesifik saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif kalau untuk yang tadi. Tapi kalau untuk yang berikutnya, saya lebih cenderung coba untuk menguatkan bagaimana cara mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Karena apa ya, ada besar keinginan saya itu untuk coba menggali lebih banyak informasi sehingga coach itu pun bisa lebih mendapatkan arahan yang lebih komprehensif gitu. Oke, luar biasa ya Pak Bayu ya. Kira-kira pertanyaan berbobot yang dikembangkan itu contohnya satu aja kasih tahu ke saya. Kira-kira apa gitu? Iya, itu kan biasa kalau yang tadi Bu ya, contoh yang tadi itu kan saya harus mencoba membuat pertanyaan yang pada akhirnya mengarahkan gitu Bu ya, bagaimana coach untuk menemukan masalahnya ya tadi bagaimana tadi kira-kira untuk merangkai solusinya gitu ya Bu ya. Oke. Gitu. Jadi intinya Pak Bayu ini mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Pak Bayu ya? Betul Bu ya. Oke, luar biasa Pak Bayu, selamat dan terima kasih ya Pak Bayu ya sudah menyampaikan rubrik-rubrik penilaian, proses-proses coaching yang Pak Bayu akan lakukan. Dan ini juga menjadi pembelajaran buat saya sebagai masukan-masukan untuk saya lakukan di dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti. Oke Pak Bayu, terima kasih. Selamat istirahat ya Pak Bayu ya. Saya lihat kita melanjutkan kegiatan kita besok dengan semangat dan hati yang gembira. Amin. Oke Pak Bayu, sehat selalu ya Pak Bayu ya. Amin. Makasih Bu Lia, sehat selalu juga Bu Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Oke. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mary? Alhamdulillah baik. Bu Lia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Bu Mary. Luar biasa ya kita hari ini ya. Iya, mudah-mudahan sehat ya Bu Lia ya, apalagi udah mendekati akhir semester ya, semua pekerjaan menumpuk. Tapi kita bayangin ya nanti di akhir semester ini di Desember kita ada liburan ya, jadi biar ada motivasi buat mengerjakan semua ya Bu Lia. Amin, insyaallah. Iya, ini kemarin kan kita udah saling chat ya, komunikasi. Saya tadi udah terima juga nih di meja saya, Bu Lia kan hari ini katanya mau melakukan coaching ya. Iya, saya udah baca juga nih Bu Lia rubrik penilaian untuk percakapan coaching yang Bu Lia buat. Ini luar biasa banget ya, rubriknya udah jelas banget indikatornya gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan ke Bu Lia, sebetulnya dengan proses coaching yang akan Bu Lia lakukan hari ini, Bu Lia tuh ingin apa yang mau dikembangkan, kompetensi coaching yang mana nih yang akan Bu Lia coba untuk kembangkan Bu Lia? Oke, baik. Terima kasih Bu Mary. Coaching yang ingin saya kembangkan adalah active listening, mendengarkan secara aktif Bu Mary. Mengapa? Karena dengan menjadi pendengar yang aktif, maka saya akan dengan mudah mempengaruhi, bernegosiasi, dan berkomunikasi. Dan selain itu juga saya bisa menghindari asumsi-asumsi atau kesalahpahaman yang seharusnya tidak perlu terjadi. Itu alasan saya. Baik Bu Lia, terima kasih. Jadi dalam kegiatan coaching yang akan Bu Lia lakukan sebentar lagi ya, Bu Lia ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif ya Bu Lia.
karena ternyata Bulia dengan kompetensi mendengar aktif ini nanti akan ada semacam bisa bernegosiasi gitu ya, bagaimana memunculkan potensi seperti itu ya kira-kira ya, sehingga akhirnya nanti solusi-solusi dalam proses coaching itu muncul dari dalam diri coach sendiri. Seperti itu ya Bu Lia ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bu Mary. Nah, baik Bu Lia. Dari kompetensi tadi itu secara spesifik ya, mungkin hal apa nih, kompetensi apa yang secara spesifik Bu Lia ingin lebih observasi lebih jauh, yang Bu Lia ingin lebih kembangkan lebih jauh gitu ya? Yaitu mendengarkan secara aktif dengan indikator agar saya itu bisa berkomunikasi dengan baik dan menghindari kesalahpahaman atau asumsi-asumsi yang seharusnya tidak perlu terjadi. Baik, berarti supaya yang tadi mendengarkan secara aktif sehingga nanti tujuannya tidak ada kesalahpahaman gitu ya, Bu Lia. Dan asumsi. Kadang-kadang saya kan juga nggak sabar orangnya gitu kan. Oke. Saya mencoba menahan emosional saya gitu untuk sabar gitu, berusaha sabar. Betul Bu Lia, baik. Jadi Bu Lia ingin mencoba mengembangkan itu lebih jauh ya Bu Lia. Nah, ya tadi kan Bu Lia sudah menyampaikan juga indikatornya ya. Nah, kira-kira nanti kalau kompetensi yang ingin Bu Lia kembangkan itu tercapai, kira-kira itu bisa terlihat dari apa Bu Lia? Indikatornya apa nanti dalam proses coaching itu Bu Lia? Saya harap coach saya itu nyaman ketika dia berdiskusi dengan saya, lalu ada rasa percaya gitu kan. Oh iya. Lalu saya bisa menemukan dengan cepat kata kunci permasalahan dari coach saya, ya kan. Lalu saya berusaha untuk membantu menemukan yaitu dari permasalahan yang sesungguhnya, sehingga saya berusaha untuk tidak membingungkan dan membuat orang salah mengerti gitu. Baik Bu Lia, jadi saya tangkap tadi indikatornya salah satunya adalah nanti coachingnya nyaman ya. Iya. Dengan Bu Lia. Baik Bu Lia, ini kan ternyata di jadwalnya Bu Lia sebentar lagi udah harus proses coaching ya, karena kita nggak punya banyak waktu nih teman-teman ya Bu Lia ya. Baik, semangat Bu Lia, saya doakan semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar, dan tadi kompetensi-kompetensi yang ingin Bu Lia kembangkan itu juga akan dapat Bu Lia capai sesuai dengan indikator yang sudah direncanakan ya. Semangat Bu Lia, silakan Bu Lia. Bantu amati ya Bu Mary ya. Nanti saya akan hadir ya di sana ya, saya akan coba mengamati. Terima kasih Bu Lia, silakan. Sama Bu Mary. Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Bu Lia. Apa kabar hari ini Bu Ida? Alhamdulillah baik Bu Lia. Iya, lumayan ya kita diskusinya hari ini luar biasa. Semakin malam semakin menarik, semoga ya. Baik Bu Ida, bagaimana tentang kurikulum Merdeka di sekolah Bu Ida? Apakah berjalan dengan lancar? Iya Bu Lia, sebenarnya saya butuh teman untuk ngobrol ya, karena akhir-akhir ini nih kan udah akhir semester lah ya, semester ganjil, dimana di sekolah saya itu memang terpilih menjadi sekolah penggerak gitu. Kemudian saya juga masuk ke dalam komite pembelajaran, dan saya juga diamanahin di kurikulum gitu. Nah, banyak hal ya yang perlu saya pelajari pada kurikulum Merdeka ini, dari perangkat ajarnya gitu ya, kemudian sampai kepada asesmennya gitu. Nah, di akhir-akhir semester ini kan pasti nanti mereka terima rapot gitu kan ya Bu Lia ya. Iya. Nah, kalau yang kelas 8, kelas 9 sih memang berjalan seperti biasa, karena memang mereka menggunakan kurikulum 13 yang biasa kita gunakan gitu. Nah, yang jadi permasalahan saya dan kepikiran gitu ya sampai saat ini tuh tentang asesmennya, asesmen di kurikulum Merdeka yang kelas 7 gitu. Kalau wilayah saya kan memang kurikulum, jadi saya lebih kepada asesmen mapel ya Bu Ria ya, rapot mapel. Kalau yang
project P5-nya itu kepada bidang kesiswaan teman saya. Nah, tadi ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah, besok Jumat gitu ya. Jumat itu memang di sekolah kami itu Jumat siang sampai sore itu ada rapat sekolah, rapat guru. Nah, di waktu itu saya dialokasikan waktu untuk pengarahan, memang ada pengarahan kurikulum di situ. Nah, kepala sekolah tadi menyampaikan ke saya, ayo Bu Ida besok dikasih tahu tuh ya teknisnya gitu untuk penilaian rapot kelas 7 asesmennya. Nah, itu saya masih bingung gitu, maksudnya kan masih meraba-raba juga gitu, ini kurikulum baru. Kemudian tadi pagi juga PMO, ada fasilitator sekolah penggerak gitu Pak Joko, juga ada pengawas sekolah juga, kita online menanyakan kabar sejauh mana kurikulum Merdeka diterapkan di SMP Niptal Ulum gitu. Nah, itu juga belum saya sampaikan gitu bahwa kita masih bingung, sedangkan rapot sendiri itu dibebaskan gitu ya, yang penting teknisnya aja gitu. Nah, itu Ibu Lia yang saya masih bingung tentang asesmennya gitu, Bu Lia. Baik Bu Ida, kira-kira apa yang membuat Bu Ida sampai bingung tuh di asesmennya itu? Gini, bingungnya itu karena kan dia berbeda ya. Kalau di kurikulum 13 itu kan ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan gitu. Rapotnya seperti itu. Nah, kalau di rapot kurikulum Merdeka ini kan dia hanya ada nanti bentuk rapotnya ya. Bentuk rapotnya itu ada angka, kemudian ada deskripsi gitu. Nah, yang bikin saya bingung itu guru-guru, saya kan searching dapat gitu, kemudian dapatlah dikasih sama kepala sekolah saya, ini ya Bu Ida modelnya gitu. Sebenarnya pemerintah tuh belum membuat aplikasi rapotnya, karena pelatihan e-rapot aja tuh masih tertunda-tunda. Kalau kemarin kan baru launching gitu ya. Nah, sedangkan pengimbasannya gitu ya, sedangkan aplikasinya itu belum ada gitu. Dari Diknas juga Pak Acu dalam hal ini operator Diknas itu yang seharusnya besok itu saya ada pelatihan, kemudian di cancel karena ada acara mendadak, gak bisa lagi. Yang saya bingung itu saya sudah memberikan ke guru-guru itu data nilai, format nilai untuk kelas 7, di mana untuk asesmen formatif itu kan bukan berupa angka, tapi berupa deskriptif. Nah, yang asesmen sumatif ini yang berupa angka gitu. Nah, ada asesmen sumatif akhir materi, ada asesmen sumatif akhir semester. Nah, yang bikin saya bingung ini ketika guru-guru sudah menginput gitu ya nilai-nilainya. Nah, ini masuknya ke aplikasi rapotnya itu yang dulunya di rapot K13 gitu kita tinggal input saja, keluar lah gitu hasilnya. Nah, ini kan saya bingung, aduh belum ada aplikasinya gitu, Pak. Saya harus buat lagi, itu yang bikin saya bingung tuh. Oh, jadi intinya Ibu Ida itu bingung bagaimana untuk menginput rapot itu karena dalam bentuk deskripsi dan terpisah untuk nilai sumatif karena belum ada aplikasinya. Apakah Bu Ida tidak mencoba bertanya kepada sekolah-sekolah lain atau di dalam komunitas gitu, di dalam komunitas yang tentang kurikulum Merdeka ini, mencari tahu gitu Bu Ida? Iya Bu Ria, saya sudah bertanya karena memang kalau di SP itu memang yang masuk ke dalam grup sekolah penggerak hanya kepala sekolah saja beserta fasilitatornya. Nah, kebetulan di Cinere ini ada sekolah-sekolah lain gitu. Nah, kita juga sudah melakukan lokakarya juga sekolah penggerak. Kemarin terakhir itu lokakarya memang tentang asesmen. Nah, tapi sekali lagi itu juga ketika kita ketika kita membahas di lokakarya itu, saya tanya ke teman-teman juga, mereka masih bingung juga gitu, karena mereka aplikasinya itu memang dibebaskan oleh pemerintah dalam formatnya. Jadi kita saya tanya fasilitator sekolah penggerak juga sepertinya belum menguasai. Saya tanya juga ke pengawas sekolah saya, ya memang bisa dibuat gitu, maksudnya memang belum ada. Nah, itu yang
Aduh, saya harus gimana nih, udah akhir semester gitu Bu Lia. Oke. Kalau menurut Bu Ida, apakah permasalahan ini tidak didiskusikan dulu dengan kepala sekolah sebagai pimpinan? Kan kalau nggak salah ya, kurikulum merdeka itu kan ada kurikulum berbagi, kurikulum belajar mandiri. Nah, Bu Ida udah masuk kategori mana ini ya untuk asesmen untuk rapotnya itu? Kita sudah, karena sekolah yang ditunjuk ya, karena sekolah tunjuk kita sudah mandiri ya, maksudnya memang sudah menerapkan kurikulum merdeka kemarin ini gitu Bu Lia. Palingan ya saya kepikiran gini, karena besok itu deadline ya, makanya itu malam ini saya harus buat gitu loh. Jadi kepala sekolah saya juga sudah berdiskusi dengan kepala sekolah sudah kasih gambaran ke saya berdasarkan pedoman yang ada di penilaian. Jadi kita dapat satu buku tebal gitu ya, itu harus dihatamkan ya, kita dapat dari pemerintah itu tentang asesmen kurikulum merdeka itu sudah ada. Jadi ini dari nilai-nilai ini nanti masuknya ke sini gitu, ditambah-tambah gitu. Itu terus jadi kepikiran saya gini, karena besok mendesak, akhirnya saya ya udah mau nggak mau saya harus buat sendiri aplikasinya. Walaupun kompetensi saya di bidang aplikasi Excel ya itu ya nggak terbilang ahli juga, tapi sedikit banyaknya saya mengetahui rumus-rumus yang ada di Excel itu, karena memang kurikulum tidak jauh-jauh dengan aplikasi rapot seperti itu. Insya Allah sih malam ini saya akan rencana saya malam ini saya akan membuat sederhana mungkin, minimal sampai terbentuknya dari yang dinilai sama guru-guru input ini nanti nge-link ke rapot bentuknya gini gitu. Itu salah satu solusi saya gitu. Kemudian rencana saya juga, saya akan berkolaborasi ya, bertanya juga ke guru IT, guru informatika di sekolah. Biasanya saya memang diskusi ini kalau kayak gini gimana ya rumusnya, gini ngelingnya gitu kan, seperti itu gitu. Jadi karena besok itu rapatnya ba'da zuhur dan paginya saya agak free, saya biasanya kalau nggak selesai malam ini besok pagi saya akan ketemu sama guru informatika untuk membuat, yang penting nanti pas zuhur selesai gitu loh, saya presentasi ke guru-guru ini, sehingga guru-guru itu kan menanti dari saya gitu ya, di mana Bu Ida aplikasinya, kita cuma dapat data nilai gitu. Oke. Maaf, suara nggak ada ya Bu Ida? Suaranya? Tes. Suara? Ya. Udah deh? Ya, okay. Sudah. Ya. Oke, Bu Ida. Dari yang saya perhatikan dan saya dengarkan ya, permasalahan Bu Ida bingung memang untuk asesmen yang baku. Aplikasi mana yang akan digunakan ya kan? Karena hanya baru berupa rancangan, baru berupa pedoman. Nah, kalau menurut Bu Ida, langkah yang Bu Ida ambil ini memang sudah sesuai atau belum ini Bu Ida dengan apa namanya? Dengan asesmen yang akan dilakukan itu Bu Ida. Langkah Bu Ida ini sesuai belum? Dan apakah sudah mendapatkan persetujuan dari komunitas yang pernah Bu Ida ikuti gitu? Maksudnya kesepakatan dari komunitas yang Bu Ida ikuti. Iya. Untuk membuat aplikasi sendiri. Kalau menurut saya ya, kalau saya berdasarkan pedoman dari pemerintah untuk asesmen penilaiannya, seperti itu yang jadi pegangan saya gitu. Nah, dari pedoman itu saya nanti akan aplikasikan, membuat secara sederhana aplikasinya, mungkin baru di Excel aja dulu sementara, karena saya yakin juga bukan saya aja gitu ya, sekolah lain juga ada juga yang mungkin perasaannya sama dengan saya, karena problemnya sama gitu ya. Iya, masalahnya. Betul Bu Lia. Nah, karena saya yakin juga pemerintah juga akan mengeluarkan mungkin karena ini juga masih masa percobaan, uji coba, ya.
gitu. Jadi besok itu ketika saya sudah berdasarkan pedoman, saya buat aplikasi sederhananya bersama dengan guru IT. Kemudian juga setelah itu saya akan presentasikan dulu nih ke kepala sekolah, begini loh Pak gitu. Nanti karena beliau juga paham betul tentang teknisnya, namun memang beliau menyerahkan ke saya sebagai kurikulum. Oh iya, luar biasa ya Bu Ida ya, beban tugasnya luar biasa ya. Pembelajaran Dagulia ya gitu Iya, ya. Jadi rencana saya besok begitu. Nanti kalau misalnya oke ada revisi sedikit, ya masih ada waktu sebelum Mbak Dejukur kita rapat dengan guru-guru gitu Bu ya. Oke, luar biasa. Bu Ida, saya mau tanya nih, guru-guru di tempat Bu Ida itu, tapi memang sudah mengerti tentang asesmen ini, ada istilahnya ada simpang siuran gitu ya Bu Ida ya. Guru-guru itu juga paham kan Bu Ida kan? Ya, Tentang guru-guru memang paham seperti itu. Bahkan sering bertanya ya kepada saya, ini Bu Ida kayak gimana sih gitu ya. Karena memang kita rutin rapat dan ada pengarahan kurikulum, sedikit-sedikit saya sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk kelas 7 itu asesmennya ini berbeda gitu. Bukan hanya asesmen saja sih, dalam KBM juga pembelajarannya itu berdiferensiasi gitu ya. Saya sudah sampaikan gitu ya. 3 fungsi asesmen juga sudah saya sampaikan ke teman-teman, ada yang S, 4 dan AS gitu ya. Itu juga sudah disampaikan gitu. Pada kenyataannya memang mereka paham gitu. Namun mereka masih menunggu gitu. Biasanya nanti Bu di akhir, karena 2 minggu lagi itu kan ada rapat nilai gitu ya. Rapat nilai itu dimana habis rapat nilai kita putuskan, udah terkumpul semua nilai. Hari Kamisnya itu ya, tanggal Rabu kita rapat nilai, Kamisnya itu input nilai rapot, Jumat kita bagi rapot Bu ya. Jadi luar biasa. Iya betul, jadi ya dikejar-kejar waktu gini gitu ya Bu ya. Ya, tapi kalau menurut Bu Ida, dengan keyakinan Bu Ida nih ya, untuk merancang aplikasi asesmen tersendiri, apakah akan memecahkan ambigu di antara guru-guru itu kebingungan tersebut? Kalau menurut Bu Ida? Menurut saya sih iya ya gitu ya. Karena saya di komite pembelajaran sudah dapat diklat juga, kemudian di CGP juga alhamdulillah juga dapat ya materi-materi tentang kurikulum merdeka ini. Kalau memecahkan ambigu mereka, karena memang kita secara non formal ya, jadi kalau misalnya jam istirahat gitu kita makan bareng di kantor guru gitu sambil ngobrol-ngobrol santai, mereka nanya gimana nih kalau kayak gini Bu Ida, gimana kayak gini, itu sedikit-sedikit saya sampaikan ke mereka. Dan mudah-mudahan mereka tuh pastinya besok akan simulasi ya di Jumat siang itu, ketika saya sampaikan aplikasi itu, Jumat siang pastinya ketika saya presentasikan mereka akan mencoba, dan di situ kita akan diskusi gitu. Kalau memang ada penambahan atau kekurangan misalnya, kan pasti yang itu yang menginput adalah wali kelas kan ya, wali kelas 7 gitu. Nah fokus saya adalah kepada wali kelas 7 sebenarnya, karena di sekolah saya cuma ada 2 rombel, jadi kelas 7 Badar dan Uhud gitu, itu fokus saya. Nah guru bidang studi hanya memberikan upload nilainya saja gitu kan. Nah yang mengolah itu adalah sebenarnya wali kelas kelas 7, dan bagaimana juga ledgernya itu perlu disampaikan gitu. Memang waktunya mepet banget ini, tapi ya mau nggak mau besok harus ada gitu. Ya, luar biasa ya Bu Ida. Saya doakan semoga Bu Ida sehat selalu ya, bersemangat dan selalu bersemangat untuk membagi ilmu. Nah Bu Ida, dari yang sudah Bu Ida lakukan dan ceritakan ke saya ya, sekarang kira-kira Bu Ida mau menguatkan di mana ini kebingungan Bu Ida itu? Bu Ida langkah-langkah apa yang akan Bu Ida lakukan untuk menghilangkan kebingungan Bu Ida itu? Di mananya gitu? Di ini dulu, pertama
saya akan mencoba memasukkan dulu nilai saya ya. Mm-mm. Karena saya ngajar guru seni gitu. Nah, saya Mm-mm. sudah dapat memang saya sudah menilai, tapi masih dalam bentuk coret-coretan, masih manual, belum saya input melalui file gitu. Saya akan mencoba pada nilai saya dulu. Kemudian setelah saya mencoba menginput di nilai saya akan nge-link-kan dalam bentuk rapot gitu, dalam bentuk rapot sehingga jadi hasil akhirnya gitu. Karena yang diharapkan guru-guru itu hasil-hasil rapot itu kayak gimana gitu. Walaupun sebenarnya udah pernah ditampilkan ya di salah satu PPT yang ditampilkan itu. Cuman kan kalau cuman melihat tanpa mencoba itu mereka belum tahu Oh iya gitu. betul. Jadi biasanya akan terjadi banyak diskusi tentang masalah teknis itu ketika mereka mencoba. Nah, ketika mereka mencoba, saya harus mendampingi, harus ada di situ sehingga memang biasanya gitu. Untuk sebelumnya juga gitu, dulu waktu kurikulum 13 juga gitu, saya dampingin gitu. Yang memang fokusnya di kelas 7 nih, wali kelas ini. Biasanya yuk kita masukin ya wali kelas ini ya, kelas 7 ini yuk kita masukin bareng di jam ini kalau ada kendala-kendala gitu. Jadi langkah saya itu sih Bu Lia gitu ya, dan ini baru kepikiran juga gitu. Oh iya, berarti dengan ngobrol dengan Bu Lia gini tadi masih bingung apa ya, banyak banget deadline-nya gitu ya. Iya. Oh iya, berarti harus pertama buat dulu lah sederhana mungkin, mencoba gitu kan, mencoba melalui Excel, kemudian nanti kalau mentok besok pagi ketemu sama guru IT gitu, kemudian besoknya kalau udah jadi ketemu sama kepala sekolah baru dipresentasikan gitu. Itu baru ketemu pas ini ya. Terima kasih Bu Lia udah Jadi kalau menurut saya kebingungan Bu Ida sudah teratasi sebetulnya dengan Bu Ida sendiri, ya kan? Bu Ida kan, ya Bu Ida kan awal-awal bingung. Saya tanya kebingungannya di mana dalam asesmen itu, ya kan? Ternyata di aplikasi. Nah, sebelumnya kan Bu Ida sudah pernah membuat aplikasi di kurikulum 13. Kalau menurut saya antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 itu tidak jauh berbeda aplikasinya, cara menggunakan aplikasi dan merancangnya kan yang beda ya. Bedanya hanya mungkin per matpel gitu kan. Kalau kemarin kurikulum 13 per tema, kalau ini per matpel. Cuma beda formatif dan sumatifnya itu aja ya kan beda ya. Nah, dan saya yakin deh Bu Ida itu pasti bisa. Dan doakan ya Bu Lia ya. Saya lihat Bu Ida itu sudah luar biasa mengatasi kebingungan Bu Ida itu sendiri, ya kan. Tadi Bu Ida pertama mempelajari dulu ya kan modul-modul atau pedoman-pedoman tentang asesmen dari kurikulum Merdeka ya kan. Lalu yang kedua Bu Ida setelah itu berusaha mempelajari lalu mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah yang berwenang ya kan, lalu ikut komunitas ya kan, bertanya-tanya bagaimana ini yang fixnya gitu kan, aplikasinya seperti apa ya kan. Iya benar Bu Lia. Ternyata kan dibebaskan ya kan di sekolah kan. Nah, langkah yang Bu Ida ambil itu sudah tepat, berkomunikasi terus dengan pimpinan atau kepala sekolah yang menurut Bu Ida sudah sangat paham tentang asesmen dan kurikulum Merdeka. Setelah itu Bu Ida mencoba mensosialisasikan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat kan yang memang memiliki kepentingan untuk membuat asesmen di kelas 7 terutama ya kan, untuk membuat penilaian kurikulum Merdeka. Kalau menurut saya langkah yang Bu Ida lakukan itu meski sederhana tapi kelihatan rumit sebetulnya. Tapi Bu Ida udah luar biasa, sudah bisa membuat dan merancang asesmen yang Bu Ida tadi bingung. Nah, sederhana Bu Ida dengan melakukan penilaian dari Bu Ida sendiri, lalu Bu Ida nanti mencoba memasukkannya ke dalam aplikasi rapot yang Bu Ida rancang gitu. Setelah itu kan Bu Ida kan berusaha untuk apabila ada kebingungan atau apa, nanti kolaborasi kan dengan guru IT, ya kan beda ya. Nah, iya benar Bu Lia. Satu hal lagi tadi baru kepikiran juga pas Bu Lia nanya itu, pernah bertanya enggak ya gitu ya. Memang saya sudah nyari-nyari juga sih di Google gitu ya, di internet dapat gitu.
yang SD gitu, kalau saya kan SMP gitu. Tapi kan nggak jauh beda pasti ya, bisa dioprek-oprek juga gitu ya. Lalu juga teman-teman CGP juga kan mungkin ada juga kali ya gitu yang sekolahnya penggerak gitu ya. Pasti saya juga nanya juga, iya salah satu solusinya itu ya bertanya dulu gitu ya. Sambil saya juga mengoprak-aprik gitu ya, membuat aplikasi. Salah satunya juga saya nanya juga gitu, siapa tahu mereka ada gitu ya aplikasi itu kan masih ada waktu ya. Benar juga tadi baru ketemu gitu, oh iya nanya dulu kali ya gitu ya. Maksudnya cari-cari dari berbagai sumber. Terima kasih banyak Bu. Iya. Nah, luar biasa ya, alhamdulillah ya Bu Ida ya. Akhirnya Bu Ida sudah bisa mengatasi kebingungan Bu Ida dalam hal asesmen. Ya kalau menurut saya yang langkah-langkah yang sudah Bu Ida lakukan itu sudah sangat tepat. Jadi kebingungan itu dan ambigu itu insya Allah terkikis sedikit demi sedikit ya kan Bu Ida ya, karena keyakinan ya kan, keyakinan dari Bu Ida untuk bisa melakukan kepercayaan yang diberikan oleh kepala sekolah di bidang kurikulum yang merupakan tanggung jawab Bu Ida. Nah, luar biasa ya Bu Ida ya, memang banyak banget tugas dan tanggung jawab di bidang kurikulum yang harus dilakukan. Semoga Bu Ida selalu sehat. Amin, makasih Bu Lia. Selalu bisa berkolaborasi dan teman-teman di tempat Bu Ida mengajar pun bisa menerima masukan dan sosialisasi yang akan Bu Ida sampaikan nanti dan mengerti. Karena memang waktunya mepet Bu Ida. Iya, betul. Mudah-mudahan dengan mepetnya waktu semakin membuat kita lebih berpikir kritis. Ya betul ya, kalau udah kepepet nih harus nih gitu. Biasanya dalam kepepet itu bisa langsung keluar ide-ide ya kan. Nah itu ide-ide sudah sangat cemerlang dan sudah sangat bisa membantu teman-teman ya kan. Dan ya insya Allah dengan aplikasi yang sederhana yang dibuat ambigu, kebingungan itu akan hilang. Baik Bu Ida, masih banyak ya Bu Lia ya. Semoga Bu Ida selalu semangat, selalu sehat, serta selalu ceria. Terima kasih Bu Lia, udah seneng banget. Yang paling penting itu sehat, ya kan? Nah kalau sudah sehat kan kita bisa mengerjakan apapun. Baik Bu Ida, semoga Bu Ida dan teman-teman bisa melaksanakan asesmen dengan baik, dengan aplikasi yang Bu Ida insya Allah ciptakan, dan Bu Ida sudah bisa mengatasi kebingungan yang Bu Ida hadapi ya Bu Ida ya. Kedepannya semoga kita sama-sama berdoa ya, sudah ada aplikasi yang baku. Ya, segera yang baku dari pusat gitu kan ya Bu Ida. Jadi kita guru hanya tinggal input dan aplikasikannya, karena beban kita juga cukup banyak mengajar. Ya, namanya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan yang mudah-mudahan perubahan-perubahan itu membawa kebaikan untuk kita semua. Baik. Ya, selamat bekerja Bu Ida. Oke, makasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Bu Mary? Lia, alhamdulillah. Gimana tadi Bu Lia proses coachingnya udah selesai? Gimana perasaan Bu Lia nih? Saya tadi sebentar Bu Mary. Saya merasa lega Bu Mary, alhamdulillah. Kalau saya lihat tadi kan Bu Ida kelihatan bingung banget itu ya di asesmen kan. Akhirnya saya dapatkan kata kunci kenapa. Saya bertanya kenapa bingung gitu kan? Apa yang membuat Bu Ida bingung gitu kan? Ternyata dia jawab karena tidak ada aplikasi yang baku gitu kan. Itu kalau menurut saya ya, tidak ada aplikasi yang baku untuk memasukkan asesmen itu gitu kan. Guru-guru sih sudah pada ngikut-ngikut tapi bingung mana nih yang aplikasi yang harus digunakan. Cuma ada pedoman ya kan. Nah saya dari kebingungan itu saya bertanya lagi sama Bu Ida. Bu Ida sudah mencoba enggak ya kan? Bertanya di komunitas dulu ya kan, karena sekolah penggerak ya kan yang kurikulum itu. Akhirnya dia juga ternyata sudah luar biasa, sudah bertanya juga dengan komunitas, mencari tahu ke sana kemari. Akhirnya dia juga mencari tahu di Google ya kan. Nah dia dari kebingungan itu dia bertanya, akhirnya kan dia mendapatkan kesimpulan kalau penilaian asesmen itu dikembalikan lagi ke sekolah. Nah cuma pedoman memang dari pusat ya kan. Nah itu
yang membuat dia bingung itu karena nggak ada bakunya. Tapi setelah dia mendapatkan informasi dari sana sini, akhirnya dia menarik kesimpulan itu otonomi sekolah kalau menurut saya ya kan. Nah, dia mendiskusikannya dengan kepala sekolah yang menurut dia sudah sangat paham tentang kurikulum merdeka dan penilaiannya. Nah, jadi Bu Ida sudah menemukan sendiri kebingungannya itu, Bu Mary. Ya, dia dengan mencari tahu, mencari informasi ke sana kemari melalui komunitas atau Google gitu kan. Lalu setelah itu dia mendapat kesimpulan, itu diserahkan kepada sekolahnya masing-masing, otonomi sekolah. Lalu dia berusaha mencoba untuk berkomunikasi dengan pimpinan kepala sekolah yang menurut dia sangat paham. Setelah itu sudah di-ACC atau apa, ya kan, yang menjadi tanggung jawabnya, dia mencoba dulu ya aplikasi sederhana dari raport yang dia buat dengan memasukkan nilai dia terlebih dahulu. Baru dia terapkan. Ya, dia terapkan ke raport yang akan yang aplikasi Excel yang sederhana lah, yang menurut dia nanti kekurangannya bisa dibantu dengan kolaborasi dengan teman yang jago di IT. Ya, itu kalau menurut saya langkah konkret. Setelah itu baru nanti dia membagikannya kepada teman-temannya gitu, mencoba berdiskusi. Ya, baik. Terima kasih Bu Lia. Jadi selama proses coaching tadi, coachingnya Bu Lia, tadi Bu Ida ya, akhirnya mendapatkan solusi dari dalam dirinya sendiri ya Bu Ida ya. Bu Ya, ya. betul. Jadi, lalu tadi bagaimana dengan indikator-indikator yang ingin Bu Lia kembangkan? Tadi ada keterampilan mendengar aktif. Apakah nih saat melakukan coaching ini menurut Bu Lia udah tercapai nih Bu Lia? Lalu kalau tercapai nih apa indikator yang Bu Lia dapatkan dari selama proses coaching tadi kalau bahwa itu sudah terlihat gitu Bu Lia? Tadi di awal kan memang kelihatan kan indikatornya nyaman ya kan, nyaman, lalu coach bisa berkomunikasi, bernegosiasi ya kan. Saya kan istilahnya di sini saya mengembangkan indikator mendengarkan aktif. Ya kan, saya merasa berhasil Bu Mary ya, karena saya lihat tadi di awal Bu Ida tuh agak bingung di assessment, dia cerita bla 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 gitu kan. Akhirnya saya balik tanya gitu kan, apa sih yang membuat bingung? Nah, dia mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan pancingan pertanyaan saya gitu kan, yang menurut saya pertanyaan pemantik lah gitu, yang membuat dia akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, yaitu kebingungan dalam asesmen. Menurut saya itu Bu, alhamdulillah merasa nyaman kalau saya lihat gitu. Baik, alhamdulillah tercapai ya Bu Lia. Tadi saya juga melihat Bu Lia berusaha di awal membuka percakapan itu supaya menimbulkan kenyamanan dari Bu Ida sendiri ya. Akhirnya Bu Ida dengan sangat terbuka menyampaikan apa yang terjadi, apa yang menjadi keresahan beliau gitu ya. Sehingga akhirnya Bu Ida bisa menyampaikan sendiri solusi yang dia dapatkan gitu ya dari dalam dirinya sendiri. Luar biasa nih Bu Lia. Nah, terakhir nih Bu Lia, tadi Bu Lia merasakan sudah berhasil dengan indikator pencapaian kompetensi yang ingin Bu Lia kembangkan. Tapi untuk ke depan selama melakukan kan nanti pasti ada akan proses coaching selanjutnya ya Bu Lia. Iya. Kira-kira Bu Lia punya harapan lagi, kompetensi apa lagi nih nanti yang akan perlu Bu Lia kuatkan atau Bu Lia kembangkan selama melakukan proses coaching ini Bu Lia? Oke, selain menjadi pendengar yang aktif atau active listening, saya akan mengembangkan kemampuan saya di dalam asking the right questions, yaitu menanyakan pertanyaan yang tepat atau mungkin pertanyaan berbobot gitu. Ya, itu yang kalau menurut saya pertanyaan yang tepat atau berbobot itu akan membuka kata kunci dari permasalahan si coach itu sendiri gitu. Kalau menurut saya. Betul sekali Bu Lia ya, tadi dengan nyaman, terus coach kita bisa menyampaikan permasalahannya, lalu dengan keterampilan mendengarkan aktif ya, kita bisa mendengar semua apa yang sedang mereka masalah yang sedang dirasakan. Dan setuju sekali ya Bu Lia, jadi Bu Lia ingin mengembangkan keterampilan untuk
mengajukan pertanyaan yang memantik begitu ya Bu. Iya, yang berbobot Karena kurang lebih. Bulia tadi merasa bahwa dengan pertanyaan pemantik nanti akan memunculkan kata-kata kunci yang nanti akan bisa terus Bulia gali sebagai coach gitu ya. Iya. Membuat terbuka hal-hal lain ya di luar apa yang di luar disampaikan di awal, sehingga nanti memudahkan Bulia sebagai coach untuk menggali dan memunculkan solusi dari coach itu sendiri. Luar biasa Bulia. Baik Bulia, mudah-mudahan tetap terus semangat ya dalam melakukan proses coaching ini. Karena kita mempercayai bahwa pendekatan coaching ini adalah salah satu pendekatan yang dipercaya dapat memunculkan, menggali potensi diri coach, sehingga kalau semua kita sudah melakukan proses coaching ini, insya Allah semua guru-guru potensinya akan muncul, semua guru-guru akan mampu menjadi menemukan problem solving sendiri gitu ya. Luar biasa, ya luar biasa Bu Mary. Memang ini kita memang perlu belajar banyak ini di coaching ini. Saya agak kemarin masih meraba-meraba. Tetapi setelah saya bersama kelompok ini, saya terbuka pikiran saya ini tentang coaching. Kemarin kan biasanya kita sama-sama luar biasa. Karena memang mungkin pembawaan dari peserta di sini ini yang luar biasa. Jadi saya terbawa untuk belajar dan tenang, berusaha tenang. Saya lihat semuanya tenang di sini, luar biasa. Jadi terima kasih Bulia, semoga tetap semangat ya. Terus belajar, dan memang dalam proses coaching ini membutuhkan kesabaran, dan semoga itu selalu ada pada diri Bulia dan kita semua ya. Amin. Karena ini sebentar lagi kita harus sudah masuk kelas ya, sudah ada jam pelajaran. Mungkin nanti setelah Bulia mencoba nanti proses selanjutnya, nanti kita bisa ketemuan lagi nih, mungkin dengan proses-proses coaching yang lain ya. Menarik sekali membuka pemikiran kita sama-sama. Selamat selamat melanjutkan aktivitas. Saya juga mohon izin ya, ada yang harus dilakukan juga. Terima kasih Bulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, off the record.